Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, dengan 4 anasir kemarin di video sebelumnya, itulah yang menjadi dunia ini, atau yang dikatakan dari Nur Muhammad lah yang menjadi sebab dunia ini. Setelah buminya ada, apinya ada, anginnya, airnya, baru ada kehidupan di dunia ini. Ialah kehidupan jasad, seperti pepohonan, hewan, batu-batuan, dan bumi, angin, api. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau?" Petik 2, Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Quran Surat 2 ayat 30. Setelah terwujud jasad, maka Allah memerintahkan ruh agar masuk ke dalam jasad. Dan ruh masuk ke dalam jasad. Ruh yang dimasukkan ke dalam jasad itu, ruh yang sudah 4.000 tahun dalam perhitungan Allah sendiri, yaitu ruh yang pertama diciptakan Allah di martabat alam Jabarut, atau yang dikatakan hakikat Muhammad. Ruh itulah yang dimaksud dimasukkan ke dalam jasad tersebut. Ini dikutip dari kitab Sirur Asror dan kitab Dornafis. Di situ tertera kata-kata ini. Kenapa tentang hal ini bisa dijelaskan seperti ini? Karena supaya kita bisa mengetahui tentang asal kejadian makhluk, dan agar tahu nanti harus kemana kita pulang. Karena jika kita tidak membaca kitabnya, barang tentu tidak akan mengetahui tentang hal ini. Tapi kita setelah membaca kitab Sirus Asror atau kitab Darun Nafis, jadi tahu proses kejadian seluruh manusia. Jadi tinggal kita harus berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa kembali ke alam asal tersebut. Selanjutnya, silakan bersolawat terlebih dahulu agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Karena siapa yang bersolawat 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat rahmat dan keberkahan. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat, saudaraku. Begitulah Allah menjelaskan tentang kejadian yang sebenarnya. Tinggal kita setelah membaca beberapa keterangan yang begitu jelas, mari kita sama-sama mentafakuri yang lebih jauh lagi, supaya lebih luas wawasan kita. Maksudnya supaya kita jangan salah akidah. Karena ini bukan masalah fikih, tapi ini masalah tauhid. Ini harus betul-betul nasional dalilin. Harus sesuai dengan dalil nakli dan agli. Pertanyaan, kenapa harus sampai begitu? Kan tadi di atas sudah ada keterangan bahwa semua manusia setelah mati semuanya kembali ke Allah. Justru Allah itu kan tempat kita pulang. Jawab itu memang benar begitu. Semua manusia kalau mati itu pulang ke Allah. Hanya yang pulangnya ada yang tahu, ada yang tidak, sesuai dengan firman Allah di surat ke-17 ayat 72. Allah telah memberitahu kepada kita yang beriman, kalau buta di dunia, maka di akhirat juga buta. Menurut beberapa kaum ulama benar adanya. Bahkan ada yang berkata tidak usah capai-capai, kita mau bertemu dengan Allah di dunia semua. Nanti di akhirat juga akan bertemu di alam mahsyar. Ketika mendapat hisab amal kita masing-masing. Begitulah pendapat sebagian ulama dengan memakai dalil yang artinya sesungguhnya manusia itu asal dari pulangnya juga harus ke Allah. Tapi di lain keterangan, ada hadis yang memberi keterangan. Di hadis Sahih Bukhari, di situ memberi keterangan tentang hal itu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya
Ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dia telah berkata, saya sudah mendengar perkataan Muad bin Jabal, bahwa Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang telah berjumpa dengan Allah dengan keadaan tidak musyrik, maka orang tersebut ahli surga. Nah, mari kita tafakuri lagi hadis tersebut. Di sini ada keterangan, barang siapa yang berjumpa dengan Allah dengan keadaan tidak musyrik, artinya bertemu dengan sebenarnya, maka tentu masuk surga. Jadi kalau sekarang berpikir, nanti di akhirat bisa bertemu semuanya itu, pasti semua orang masuk surga. Jadi untuk apa kita berbuat baik di dunia? Jika di akhirat masuk surga, memang semua orang yang telah mati pulangnya kepada Allah. Tapi yang pulangnya ada yang tahu, ada yang tidak. Allah telah memberitahukan dalam firman-Nya di surat ke-56 ayat 85. Yang artinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Tetapi kamu tidak melihat. Perlu diketahui Tuhan itu tempat kita pulang. Atau dapat dikatakan asal kita semua. Kalau kita tidak bisa pulang ke alam asal, tentu akan mendapat kesesatan. Artinya masuk neraka. Contohnya kita sudah tahu namanya Ki Jait, tapi belum tahu si Jait itu bagaimana bentuknya. Misalnya kita walaupun dia di depan mata misalnya, itu pasti tidak akan ditanya, karena kita belum berjumpa sebelumnya. Maka dengan ini kita dituntut oleh Allah, supaya kita bisa pulang kepadanya. Kalau kita belum mencapai derajat ma'rifat, mana bisa pulang ke alam asalnya? Atau bisa sesuai dengan firman-Nya yang artinya, sesungguhnya manusia itu asal dari pulangnya juga harus ke Allah. Jadi kalau kita cuma tahu dengan namanya saja, itu tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan ma'rifat dengan segala-galanya. Maksudnya, supaya kita bisa kembali dengan sempurna ke alam asal kita. Tapi kalau tidak ma'rifat secara sempurna, itu tidak akan bisa kembali secara sempurna. Jadi kalau tidak bisa kembali secara sempurna, itu pasti akan tersesat, yang akhirnya masuk neraka. Walaupun kita sudah merasa banyak amal dunia ini, dengan segala cara yang dianggap kita baik. Kalau untuk pulang ke alam asal mungkin belum cukup, karena pekerjaan amal di dunia seperti sholat dan sebagiannya, itu kan untuk bekalnya nanti di akhirat, atau untuk perbekalan pulang nanti ke alam asalnya. Jadi kalau begitu, kita harus bisa memisahkan mana perbekalan yang harus dibawa pulang dan kemana kita harus pulang. Nah, di sini berlakunya ayat Allah yang telah diterangkan di atas, yang artinya, barang siapa buta di dunia ini, maka akan buta di akhirat dan kesasar di jalannya. Untuk menghayati ayat ini, kita harus benar-benar mengkajinya. Mungkin di kalangan umat Islam semua sudah mengetahuinya. Di video ini tidak usah dikomentari lagi, karena cukup untuk menjawabnya dengan ayat yang berbunyi sebagai berikut. Yang buta itu bukan matanya, tapi mata hatinya yang ada di dalam dadanya. Saudaraku, rupanya dari ayat ini sudah cukup jelas. Mari kita sama-sama berjuang dengan sungguh-sungguh. Maksudnya supaya keinginan kita, yaitu selamat dunia dan akhirat. Untuk mencapai itu memang harus betul-betul memeras keringat, semangat dorongan hati, dan kuat perhitungan, sesuai dengan firman Allah dalam surat ke-29 ayat 6. Yang artinya, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Nah, di sini kita sebagai manusia harus bersyukur, karena Allah, menurut penjelasan ayat tadi, betul-betul merasa kasihan kepada umatnya, sehingga banyak sekali yang tidak bisa kembali kepadanya. Jadi karena itu Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah, supaya manusia semua yang ada di dunia ini bisa kembali kepada asalnya sendiri. Saudaraku, dengan keterangan seperti ini, banyak sekali jemaah yang bertanya,
bagaimana caranya, dan harus bagaimana berusahanya, karena tidak mungkin bertemu atau tahu alam asal. Kalau tidak adanya petunjuknya, saya mohon petunjuknya. Nah, kami jawab, ini sebetulnya pertanyaan yang sangat bagus dan mulia. Karena banyak umat yang beragama, tapi sedikit yang mentafakuri dari ayat tersebut. Baik dengan melalui video di channel Tilawah Semesta ini, saya akan menjawab, tapi harus diterima dengan hati yang jujur. Sekali-kali, jangan diterima dengan hati bainaum atau kedengkian, karena jika tidak, walaupun menjawab dengan benar dan sesuai dengan keterangannya, itu pasti tidak akan menerima. Mulai saya jawab dengan melalui video ini secara dohir dahulu. Satu, belajarnya harus tekun sampai tuntas. Ada waktunya juga harus lama. Ketiga, perbekalannya juga harus mencukupi untuk selama belajar. Itu syarat pertama. Kalau itu tidak dicukupi, ada kepastian tidak akan berhasil. Karena kita semua sekarang sudah menjadi penganut Rasulullah, yaitu agama Islam. Jadi segala sesuatunya kita harus melalui pelajaran dari Rasulullah. Nah, sekarang juga saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara sanggup menjalankannya? Insya Allah saya akan sekuat mungkin dengan tabun nafsi tadi. Baiklah, karena ini di dalam urusan agama, jadi harus sesuai dengan contohnya. Siapa yang menjadi contoh di dalam agama Islam selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran agama dan terus diberi contoh untuk menjalankannya? Jadi kita harus menelusurinya. Dari contoh tersebut, di manakah Nabi SAW menerima agama? Kedua, di waktu bagaimana Nabi SAW menerima agama? Dan apa yang dimaksud agama itu? Ada 3 pertanyaan untuk kita jawab. Kita bongkar nanti di video selanjutnya, karena sudah terlalu panjang ini. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.